Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatma Asyauki. Jadi di video kali ini saya dapat tugas dari kampus untuk menerangkan sistem digital dan sistem analog serta simbol-simbolnya. Sebelum mempelajari sistem digital dan sistem analog, kita alangkah baiknya mengetahui dulu apa itu sistem. Ada banyak sistem di dunia ini. Misal di tubuh kita ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Sistem adalah kumpulan berbagai hal yang saling terhubung membentuk satu kesatuan. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema yang berarti berhubungan. Sistem telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sistem diterapkan pada semua bidang ilmu karena merupakan penggambaran interaksi antara elemen-elemen yang menyusun sistem tersebut. Sistem digunakan untuk mengolah sebuah data atau informasi dari elemen-elemen untuk menjalankan fungsi atau tujuan tertentu. Setelah mengetahui pengertian sistem, ini kita masuk ke pengertian sistem analog dan sistem digital. Sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Terus ini pengertian sistem digital. Sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis, Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu. Sistem digital hanya mengolah dua jenis data bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Jika diumpamakan dalam kehidupan sehari-hari, sinyal analog seperti perubahan siang dan malam. Jika di saat fajar sinar mentari bertahap mulai dari redup hingga semakin terang. Puncaknya adalah siang hari, lalu berangsur-angsur meredup sampai senja terbenam gelap. Nah, itu pengertian sistem analog dan sistem digital. Terus ini pengertian gerbang logika dasar dan jenis-jenisnya atau simbol-simbolnya. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Terus ini perbedaan sistem digital dan sistem analog. Pada sistem analog menghasilkan kualitas output dari bentuk gelombang biasa dan kualitas output yang dihasilkan sangat tinggi. Sedangkan pada sistem digital menghasilkan bentuk gelombang yang alami, sehingga kualitas output yang dihasilkan tidak lengkap dengan jumlah kurva. Terus ini terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu pertama gerbang AND, terus yang kedua gerbang OR, terus yang ketiga gerbang NOT, terus yang keempat gerbang NAND atau NAND, terus yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR, eksklusif OR. Terus gerbang yang terakhir ini gerbang XNOR atau eksklusif NOR. Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input yang menghasilkan output logis tersebut yang menghasilkan logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table.
Terus ini pengertiannya, gerbang AND. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output ini. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran logika kosong jika salah satu dari masukan bernilai logika kosong. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan X Y titik. Itu pengertian gerbang AND. Terus ini yang kedua, pengertian gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 jika salah satu dari masukan bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran logika kosong, maka semua masukan harus bernilai logika kosong. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya Z sama dengan X sama dengan Y. Tambah ini ya. Z sama dengan X tambah Y. Itu contohnya. Terus ini pengertian gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter karena menghasilkan keluaran yang perlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran dengan nilai logika kosong, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Terus ini pengertian gerbang NAND. Gerbang NAND adalah NOT AND atau bukan AND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika kosong apabila semua masukan pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika kosong maka akan menghasilkan keluaran logika 1. Itu pengertian gerbang NAND. Terus ini yang kelima, gerbang NOR. Gerbang NOR adalah NOT OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika kosong jika salah satu dari masukan bernilai logika 1 dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1 maka semua masukan harus bernilai logika kosong. Itu pengertian gerbang NOR. Terus ini pengertian gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari eksklusif OR yang bernilai dari 2 masukan dan 1 keluaran logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika kosong. Itu pengertian gerbang XOR. Terus ini yang terakhir, pengertian gerbang XOR. XNOR. Gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran. XNOR adalah singkatan dari eksklusif NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT atau gerbang NOT ini. Gerbang XNOR atau gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama.
dan akan menghasilkan keluaran logika kosong jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau eksklusif OR ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kurang jelas penjelasan saya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ini ya. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen di bawah ini, share ke teman-teman, dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.